Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Refli Surya Berkara, salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan sejarah di Universitas Riau. Video ini saya persembahkan sebagai bagian dari perjalanan refleksi dan komitmen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada ranah yang paling dekat dengan keseharian saya, yaitu aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara ringkas mengenai mata kuliah media pembelajaran sejarah yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi pemahaman konseptual mengenai teori, fungsi, karakteristik media pembelajaran, serta keterampilan praktis dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi media pembelajaran sejarah yang kontekstual dan inovatif, mengacu kepada tuntutan kurikulum merdeka sebagai percepatan transformasi digital di dunia pendidikan. Mata kuliah ini menekankan pada pemanfaatan teknologi, sumber daya lokal, serta pendekatan kreatif agar mahasiswa mampu menghasilkan media yang tidak hanya menarik, tetapi juga efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah. Mata kuliah ini ditawarkan di semester ganjil di semester 3 dengan kode mata kuliah SJH 1101 dengan bobot 2 SKS dengan pendekatan case based learning dan project based learning, di mana mahasiswa diajak untuk merancang, mengembangkan, dan menguji media pembelajaran sejarah secara langsung, sehingga kompetensi yang diperoleh bersifat aplikatif, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini, dipadukan dengan ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab kelas, serta analisis kasus. Perkuliahan ini dilaksanakan berdasarkan Outcome Based Education atau OBE dengan CPL yang dibebankan, yakni 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Menguasai konsep dan metode keilmuan yang menaungi substansi bidang kajian pendidikan sejarah dan ilmu sejarah. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuan. Dan 4. Melakukan pendalaman bidang kajian keilmuan dan pendidikan sesuai dengan lingkungan dan perkembangan abad ke-21. Sedangkan CPMK dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep media pembelajaran secara teoritis dan filosofis serta penggunaan media dalam pembelajaran sejarah secara sistematis. Mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar pemilihan media pembelajaran secara tepat sesuai keunikan dan kekhasan materi. Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan media pembelajaran sejarah yang kreatif, adaptif, inovatif, sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Mata kuliah media pembelajaran sejarah terdiri dari beberapa materi, diantaranya landasan teoritis dan filosofis media pembelajaran sejarah, fungsi dan ketentuan pemilihan media pembelajaran sejarah, perancangan dan pengembangan media pembelajaran tradisional dalam pembelajaran sejarah, perancangan dan pengembangan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran sejarah, perancangan dan pengembangan media pembelajaran audiovisual dalam pembelajaran sejarah, perancangan dan pengembangan media pembelajaran digital dalam pembelajaran sejarah, perancangan dan pengembangan media pembelajaran animasi dalam pembelajaran sejarah, perancangan dan pengembangan media pembelajaran web dalam pembelajaran sejarah, perancangan dan pengembangan media pembelajaran berbasis imersif dalam pembelajaran sejarah, serta evaluasi media pembelajaran sejarah. Selama proses pembelajaran, saya akan mengimplementasikan pembelajaran yang mencerminkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DAI. Pada aspek delivery, saya akan menyampaikan materi secara sistematis sesuai dengan rencana pembelajaran semester dengan memanfaatkan media presentasi, memberikan contoh konseptual, mengkaitkan konsep teoritis dan praktis. Pada aspek interaction, saya akan membangun komunikasi 2 arah melalui pertanyaan pemantik, tanya jawab, dan studi kasus.
sebagai mahasiswa bisa memberikan argumentasi serta berdiskusi secara kolaboratif. Dan yang terakhir, aspek asesmen, di mana saya akan melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui observasi terhadap partisipasi mahasiswa, kemampuan menganalisis studi kasus, kualitas argumentasi, dan kesempatan menjawab pertanyaan serta memberikan umpan balik atau feedback sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Pertemuan kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali. Di antaranya, pada pertemuan 1-7 adalah pertemuan aktif. Pertemuan ke-8 dilakukan untuk UTS. Pertemuan ke-9 sampai 15 kembali dalam perkuliahan aktif, dan terakhir pada pertemuan ke-16 adalah ujian praktek di mana mahasiswa mempresentasikan proyek mereka yang nantinya akan di-HKI-kan menjadi luaran mata kuliah. Adapun penilaian pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester yang terdiri dari beberapa komponen, diantaranya aktivitas partisipatif sebesar 10%, tugas sebesar 15%, UTS sebesar 35%, proyek sebesar 40%. Sebagai bahan pembelajaran dalam perkuliahan ini, saya menggunakan berbagai referensi, baik dari buku, jurnal nasional, jurnal internasional, dan berbagai kasus nyata, termasuk salah satu buku yang digunakan sebagai buku acuan, yaitu Interaction Technology and Media for Learning milik Smaldino tahun 2024. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-6, aplikasi media pembelajaran sejarah berbasis digital, dengan membahas tentang landasan dan konsep dasar media pembelajaran digital, jenis dan platform media pembelajaran sejarah berbasis digital, desain dan pengembangan aplikasi digital dalam pembelajaran sejarah. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Masih kurang semangat? Nanti kalau saya bilang selamat pagi, kalian ucapkan paginya 3 kali. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sekarang kita minggunya adalah minggu ke-6. Nah, minggu ke-6 ini kita akan membahas tentang media pembelajaran digital. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kan lebih bagusnya kita berdoa, akan dipimpin oleh Kaum Ting. Zul, silakan pimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Komting. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin mencek kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya Hadir ya. semua, Pak. Oke, luar biasa ya. Sebelum kita memulai, saya ingin mengapersepsi dulu materi kita minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat? Pemilihan? Ya, pemilihan media pembelajaran. Ada yang tahu nggak kriteria apa yang harus kita perhatikan dalam pemilihan media pembelajaran? Oke, silakan. Yang pertama, Pak, kesesuaian dengan tujuan. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. 1. Dan lagi, ya. Kesesuaian dari karakteristik peserta didik. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Ada lagi, ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Apalagi? Kemudahan dalam ketersediaan sarana dan prasarana. Kemudahan dalam sarana dan prasarana. Jadi kita sudah memahami untuk membuat media pembelajaran itu tidak bisa asal-asalan. Harus mempertimbangkan dari berbagai aspek. Aspek dari tujuan dari pembelajaran, aspek kesesuaian materi pembelajaran, aspek sarana dan prasarana yang melengkapi, efisiensi, dan yang lainnya. Maka kita akan kerucutkan kepada media pembelajaran yang digital. Nah, setelah kalian memahami materi ini, ada 3 komponen yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalian mampu merancang dan mengembangkan berbagai produk media digital seperti buku digital, video, pembelajaran, media interaktif, game edukasi sederhana menggunakan berbagai aplikasi. Artinya di sini kalian sudah bisa merancang. Rancangnya melalui aplikasi-aplikasi. Ada jenis digitalnya berupa gamifikasi atau imersif atau interaktif. Kemudian yang kedua, bahwa dengan materi ini kalian menguasai tentang penggunaan platform atau alat bantu seperti Canva. Sudah pernah menggunakan Canva? Sudah.
Biasanya kalian membuat PPT pakai Canva ya. Tapi sekarang bagaimana kita mempotensialkan Canva itu untuk ke tujuan pembelajaran. Kemudian untuk konten interaktif atau PowerPoint interaktif dan perangkat lunak pengolahan video. Mampu menggabungkan berbagai elemen multimedia, teks, gambar, atau audio visual, animasi yang menjadi satu kesatuan media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi 3 tujuan ini menjadi salah satu tuntutan kita setelah kita membahas tentang media pembelajaran berbasis digital. Saya pengen tahu sebelumnya, karena karakteristik media itu disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Kalian dulu kan sebelum masuk ke dunia perkuliahan, kalian juga sekolah di SMA. Kira-kira bagaimana proses pembelajaran waktu di SMA? Apakah di sekolah itu sudah menggunakan, menurut kalian media ini sudah cocok nggak dengan materi pembelajarannya? Ya, Hendri? Kalau di kami dulu Pak pas SMA itu masih jarang penggunaan media digital Pak, jadi masih seringnya pakai media ceramah. Jadi kalau waktu di SMA masih menggunakan media ceramah. Jadi siswa berpatokan kepada buku. Jadi di sini ada 2 kasus ya, bahwasanya di dalam pembelajaran guru itu biasanya memberikan media pembelajarannya ceramah atau hanya disuruh baca buku, textbook. Nah, inilah yang menjadi alasan klasik bagi kita kenapa media pembelajaran berbasis digital ini itu dianggap penting gitu kan. Dianggap penting dalam proses pembelajaran untuk menghilangkan keheningan dan kebosanan dalam pembelajaran. Media pembelajaran digital menjadi salah satu alasan ini paling efektif di dalam pembelajaran. Sebelum kita memulai penerapan media pembelajaran tersebut, ternyata media pembelajaran digital dia punya landasan. Landasannya kita bagi menjadi 2. Ada namanya landasan filosofis dan ada landasan psikologis. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, landasan filosofis yang pertama dalam penerapan media pembelajaran digital adalah epistemologi konstruktivisme. Landasan ini menjelaskan bahwasanya pengetahuan itu tidak dapat ditransfer begitu saja, melainkan dibangun sendiri melalui pemahaman mereka berdasarkan pengalaman. Landasan konstruktivisme itu adalah membangun pengalaman. Ada yang bisa menjelaskan pengalaman apa yang diinginkan dari landasan ini? Ada yang tahu? Ya, ini Ada jenis yang interaktif. Interaktif itulah yang nantinya memberikan pengalaman terhadap siswa. berarti dia membangun pengalaman. Iya. Nah, jadi yang dimaksud dengan teori dari konstruktivisme ini adalah media pembelajaran digital itu mampu mengubah arah, membangun dari pengalaman yang sifatnya membosankan menjadi pengalaman yang baru. Jadi dia membangun. Jadi kalau media digital tidak mampu mengubah dari rasa kebosanan menjadi sesuatu yang lebih menarik, maka ini belum bisa kita terapkan dalam media pembelajaran digital. Kita ambil contoh misalnya gini. Kita menggunakan media yang berupa PDF. Tahu pernah menggunakan PDF? Nah, biasanya guru-guru itu ini materi kemudian di PDF-kan. Nah, apakah ini bisa disebutkan sebagai media digital? Kalau komponen digital bisa. Tetapi apakah bisa dikategorikan media pembelajaran berbasis digital? Maka belum tentu. Kenapa? Karena belum masuk unsur konstruktivismenya. Tidak ada pembangunan di situ. Tidak ada pengalaman baru di situ. Gitu. Nah, ini landasan filosofis yang pertama adalah konstruktivisme. Kemudian yang kedua adalah pragmatis dan progresifme. Belajar itu harus berbasis kepada realitas pemecahan masalah dan memberikan pengalaman langsung relevan pada zamannya. Dia harus berbasis kepada pemecahan masalah. Kira-kira ada yang bisa menggambarkan maksud dari teori ini? Menjawab Pak. Terkait dengan pragmatisme dan progresivisme, pembelajaran ini terbentuk dari adanya masalah sehingga siswa ini dituntut untuk menuntaskan masalah tersebut. Ya, betul. Berarti dia sudah mampu untuk menyelesaikan masalah. Progresivisme berarti di sini adalah selain membangun pengalaman, bisa mengatasi permasalahan problematik dari siswa tersebut. Kita ambil contoh gitu kan. Pembelajaran sejarah itu harus no dokumen, no history. Jadi harus ada bukti. Kita mengajarkan kepada siswa tentang
kerajaan Hindu-Buddha. Nah, buktinya adalah situs Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Keterbatasan ada suatu masalahnya adalah bagaimana caranya kita membawa siswa itu ke lokasi yang memang kita di Provinsi Riau, kemudian membawa siswa yang ada di Jawa Tengah gitu kan. Maka dalam bagaimana penyelesaian masalahnya ini adalah kita membuat sebuah media yang berbasis imersif. Dengan cara apa? Virtual reality atau tour 3D. Nah, ini yang disebut dengan bahwasanya media digital itu harus mampu memecahkan masalah di dalam problem pembelajaran tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah landasan filosofisnya adalah fenomenologi dan estetika digital. Artinya manusia mengalami, merasakan dan mengapresiasi suatu fenomena melalui indera mereka. Ada yang bisa menjelaskan apa itu maksud teori ini? Ya, Henry? Media digital itu harus mampu memvisualkan segala hal yang bisa diterima oleh panca indera seperti pendengaran, penglihatan, bahkan emosi, Pak. Oh, good. Media pembelajaran digital itu harus mampu dia memvisualkan apa informasi yang didengar oleh siswa, kemudian memvisualkan dia dalam berbentuk sesuatu seperti gambar ataupun seperti moving image ataupun yang lainnya, sehingga akan mempermudah pemahaman dalam proses pembelajaran. Namun jika ini tidak bisa tersampaikan di dalam media pembelajaran, maka dia belum bisa kategorikan sebagai media pembelajaran. Kalau digitalnya masuk, tapi kalau media pembelajarannya belum bisa kita masukkan. Karena media pembelajaran ini harus bersifat dia memberikan sebuah interaksi pengalaman kepada siswa. Kemudian kita masuk kepada landasan psikologis. Pengembangan media pembelajaran berbasis digital kita bagi menjadi 3 landasan psikologis. Yang pertama adalah teori kognitif pembelajaran multimedia. Manusia memproses informasi melalui 2 saluran yang terpisah. Ada pendengaran, ada penglihatan, gitu kan. Terpisah secara simultan saluran visual dan saluran auditori. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Kenapa media pembelajaran digital harus memperhatikan konsep kognitif? Ya, silakan. Karena kita melihat kebutuhan siswa itu sendiri. Bagaimana cara dia belajar, bagaimana cara dia bisa menangkap materi pembelajaran itu kan ada 2. Pertama melalui visual. Betul. Nah, fakta ilmiah mengatakan otak manusia itu ada 2, ada kiri dengan ada kanan. Dalam proses pembelajaran dan dalam teori kognitif, informasi yang disampaikan itu melalui pendengaran dan melalui penglihatan. Ketika kita bandingkan mana yang lebih efektif, belajar dengan hanya menggunakan radio atau secara interaktif? Tentu jawabannya secara interaktif. Kalau kita menekankan kepada satu saluran saja, seperti melalui audio, itu akan overload ya di dalam penyimpanan informasi tersebut. Maka dalam penelitian mengatakan, ketika kita mengajar jadi seorang guru, berikan siswa itu dalam bentuk sebuah visual, dan berikan dalam bentuk sebagai suatu suara. Maka daya ingatnya itu akan jauh lebih panjang ketimbang dia hanya mendengar saja. Kemudian ada lagi namanya teori kerucut pengalaman, yaitu semakin pasif dan abstrak materi yang dibaca atau didengar, semakin sedikit yang diingat. Dalam teori psikologi itu, semakin abstrak yang disampaikan, semakin sedikit yang tidak beraturan, apalagi acak, apalagi tidak tervisualkan. Kenapa ini menjadi sebuah landasan psikologis dalam media pembelajaran? Kalau kita mengajar di dalam kelas, kita menyampaikan materi itu tidak bisa tervisualkan oleh guru, maka akan sedikit informasi yang akan diingat oleh siswa. Ini yang disebut dengan teori kerucut pengalaman. Maka dengan media pembelajaran digital kita menggabungkan keduanya, visuality dengan audionya gitu kan. Sehingga inilah menjadi landasan psikologis kenapa media pembelajaran digital itu menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian yang ketiga adalah teori motivasi dan teori belajar. Nah, kalian pasti sudah paham ini, bahwa ini adalah pengalaman kita. Belajar sejarah adalah pembelajaran yang membosankan. Bahwa pembelajaran hanya terjadi secara efektif jika materi tersebut memiliki bermakna bagi siswa dan mampu memicu motivasi intrinsik. Dalam landasan psikologis ini, media pembelajaran digital itu harus mampu menginovasi, membuat sebuah pembelajaran itu lebih hidup.
hidup, inovatif, ya kan? Sehingga kita akan lepas dari konsep kejenuhan dan kebosanan di dalam pembelajaran. Nah, jadi 3 komponen dalam landasan psikologis itu harus ada di dalam media pembelajaran. Kalau ini tidak ada, maka ini tidak layak kita arahkan menjadi media pembelajaran sejarah, gitu kan. Nah, yang kedua, kita jenis media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital itu ada 5 jenis, ya, gitu. Secara umum kita bagi secara 5 kelompok. Pertama adalah jenis media multimedia interaktif, yaitu media yang menggabungkan berbagai elemen, memberikan kendali penuh kepada pengguna untuk menentukan alur belajar, seperti quizzes, word wall. Nah, itu kan dia bersifat interaktif. Nah, yang kedua adalah media audiovisual, seperti kita menggunakan PPT, tapi juga menggabungkan dengan suara-suara tertentu atau video-video yang relevan. Kemudian media berbasis gamifikasi, media yang mengadopsi elemen game. Ada game-gamenya gitu kan, yang kita masukkan dalam unsur pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi imersif. Media masa kini yang mampu mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan digital. Ini yang sekarang lagi tren di abad 21 sekarang ini. Seperti keterbatasan kita di dalam pembelajaran. Kenapa kita ingin mengajarkan tentang sejarah Hindu-Buddha, tapi kita lokasinya sangat jauh, ruang kita sangat terbatas, maka kita buat sebuah VR atau ER, Augmented Reality dan Virtual Reality. Nah, kemudian selanjutnya adalah platform belajaran kolaboratif. Ini sudah kita terapkan di kampus kita, kadang menggunakan Zoom, kadang menggunakan Gmat, kemudian ada menggunakan Unri ya, satu Unri kita. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengembangkan media pembelajaran, maka kita mendesainnya. Dalam mendesainnya ini ada 5 komponen. Ya, yang pertama adalah analisis dulu. Kita harus menganalisis kebutuhan dari siswa apa, kebutuhan dari materi itu apa. Kemudian adalah desain. Nah, desain itu kita harus membuat rancangan materi, gitu. Maka seperti yang dijelaskan sama Henry tadi, bahwa ketika kita pemilihan media harus memperhatikan materi tersebut. Tidak semua media digital yang cocok dengan materi, gitu kan. Semua punya kelebihan dan keterbatasan. Kemudian ada development, yaitu adalah dalam mengembangkan perangkat media, gitu kan. Kemudian implementasi, melakukan uji coba kelompok kecil atau uji coba kelompok besar. Kemudian adalah evaluasi, menilai efektivitas media. Nah, sekarang saya ada sebuah kasus buat kalian semua. Nah, kasusnya adalah kita tidak jauh dengan sebuah problemik dalam sebuah pembelajaran sejarah. Minggu depan kita akan mengajar materi tentang masyarakat prasejarah. Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, gitu kan. Nah, bagaimana caranya kalian membuat sebuah video yang menarik melalui landasan tadi psikologis dengan landasan psikologis dengan landasan apa satu lagi filosofinya. Sekarang saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan kira-kira media apa yang cocok akan kita pakaikan dalam media pembelajaran digital di materi pembelajaran sejarah praaksara. Silakan. Karena ini adalah pembelajarannya yang bersifat kasus ya, jadi kita nggak perlu kelompok, tetapi kalian memikirkan sendiri dari 5 jenisnya tadi. Materi pembelajaran prasejarah tersebut, apa contoh media pembelajaran digital yang paling cocok kita pakai? Gimana kalau media digitalnya itu berupa virtual tour tertis? Nah, alasannya kenapa kamu menggunakan itu? Karena gitu, ini bisa berikan gambaran gitu ke siswa gitu. Kan kita terbatas ruang, tapi dengan media ini kita bisa melihat langsung gitu. Museumnya seperti apa, di dalamnya apa-apa aja. Yang Pithecanthropus erectus tadi kita bahas bisa dilihat karena di sana ada Pithecanthropus erectus dalam bentuk apa namanya? Fosil. Iya, gitu. Iya, Pak, itu, Pak. Oke, good. Karena melihat dari kondisinya seperti ini, kalau Hendrik ada masalahnya seperti ini, dia lebih cocok dengan virtual reality ya, gitu kan. Nah, artinya di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya
pembelajaran ini bisa tergantung kepada kebutuhan dari siswa tersebut. Bisa saja kita menggunakan virtual reality, tetapi mungkin menurut kita cocok virtual reality, tapi tidak pas untuk oleh siswanya itu sendiri. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yang mana pembelajaran hari ini kita belajar tentang media digital. Yang mana media digital ini bukan sebagai media pelengkap di antara media-media lain, tetapi media pembelajaran ini sebagai media acuan sehingga siswa tersebut merasa bahwa ada perkembangan pembelajaran setiap masuknya, tidak hanya berpatokan dengan metode ceramah dan metode tulis. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, kasih aplaus buat Guru. Nah, betul ya. Tadi sudah dijelaskan ternyata memang media pembelajaran digital itu sebagai salah satu media pembelajaran yang paling efektif bagi kita dalam proses pembelajaran karena dia memiliki sebuah spesifikasi yang sangat menarik dan sangat mudah diterima oleh siswa. Nah, pembelajaran kita hari ini dua pendekatan, yaitu case based learning dan project based learning. Nah, project based learningnya di sini adalah kalian secara individu itu membuat sebuah mendesain dan mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran digital. Boleh menggunakan virtual reality, boleh menggunakan augmented reality, boleh juga menggunakan Google Earth. Kalau kalian mempunyai ada timeline waktu yang panjang, menggunakan Google Earth. Atau kalian juga boleh menggunakan Canva atau audiovisual, tergantung kepada materi. Nah, materinya bebas. Yang penting materinya adalah materi sejarah. Artinya apa? Kalian sudah bisa mendesain ini. Dan ini sebagai project kita. Ya, untuk batas waktu pengumpulannya, 1 minggu saya kasih waktu, minggu depan sudah kita langsung presentasikan bentuk projectnya. Materi kita hari ini kita tutup dengan doa. Oke, terima kasih semuanya. Pertemuan kita hari ini pada minggu ke-6. Untuk minggu depan kita akan masuk lagi, materi kita adalah media pembelajaran yang berbasis animasi. Dan ini adalah yang cukup menarik karena notabene adalah siswa paling suka nonton yang bersifat 3D-nya. Kita akan merancang sebuah media pembelajaran animasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.